prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar kepada kita semua apa yang sudah dia peroleh tentang informasi tentang pengetahuan yang dia dapat dari program guru penggerak ini dibagikan kepada kita semua, dan pada akhirnya kita semua nanti akan implementasikan kepada anak-anak didik kita. Jadi kalau saya tangkap, jadi kegiatan ini budi yang menularkan kepada kita, dan kita nanti akan menularkan lagi kepada anak-anak.
Boleh saya? Ayo Kak. Kenapa? Maju lagi. Ayo. Biar masuk ke sana. Tadi juga saya tidak dikasih pelit. Ayo. No. Baca kayu palinggi. Saya juga nanti boleh saya ya ini kamu nggak bakalan saya ya kalau itu saya bukanlah dengan Ya ampun. nggak bisa juga Sarang ngenge. tukar dengan rumah dengan tanah nggak bisa juga Karena jangan kayu ge. Tidak lah. Kita mau tahu apa yang berharga bagi saya. Apa diambil lagi? Saya mah punya godang yang bisa gandain uang. Belum percaya ya. Sekarang uang 5 miliar, situ kebutuhannya 7 miliar. Kalau di pesawat, bisa jadi 15 Barang yang sangat berharga yaitu cireng. Saya mulai bayar dengan harga 1 juta. Alhamdulillah dikasih. Makasih Pak Riki. Oke, tepuk tangan buat Pak Riki. Oke, karena tadi sesuatu yang berharganya adalah cireng Pak Ria. Oke, makanya dikasih. Oke, sekarang nggak dikasih tahu ya, nggak dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang berkenan hadir di acara sosialisasi diseminasi CGP Angkatan 7 Kabupaten Bogor dengan materi budaya positif. Penyaji materinya Budian Nurcayani SPD. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak PKS dan Ibu Bapak yang saya hormati. Untuk memulai acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Untuk acara selanjutnya yaitu sepatah dua patah kata dari perwakilan sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Dwi Nurholis SPD MM. Yang mewakili Bapak Kurikulum Tarian Harian SPD. Kepadanya disilakan. Bapak Ibu silakan duduk di sana merapat Pak. Merapat. Masih ada bangku kosong. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru dan anak-anak magang PKL yang saya hormati dan banggakan. Kepada penyaji nanti yang sangat dibanggakan Budian, terima kasih telah mewakili dan Bu Ipa ya SMP 1 Desinga dalam program guru penggerak ini, karena tidak semua guru baik yang mendaftar atau bahkan yang belum tidak mendaftar
Jangankan yang tidak mendaftar, yang mendaftar pun berkesempatan untuk ikut program ini. Jadi terima kasih sudah mewakili SMP Negeri 1 Jasingan. Dalam kesempatan ini saya ditodong tadi lebih harus disambutkan tentang kegiatan ini. Ya, poin utamanya pertama, kami selaku rekan-rekan guru di sini akan selalu mensupport kegiatan ini, baik Bu Dian atau Bu Irfan nanti apapun kegiatan nanti implementasi atau pengimbasan atau hal-hal yang lainnya atau diseminasi, kita akan dukung sebagaimana program ini bisa berjalan nantinya. Yang kedua, sebenarnya program ini sasaran utamanya nanti adalah anak-anak kita sebenarnya, ya Bu Dian. Jadi dalam kesempatan ini Bu Dian secara tidak langsung akan menularkan kepada kita semua apa yang sudah dia peroleh tentang informasi, tentang pengetahuan yang dia dapat dari program Guru Penggerak ini, dibagikan kepada kita semua, dan pada akhirnya kita semua nanti akan implementasikan kepada anak-anak didik kita. Jadi kalau saya tangkap, jadi kegiatan ini Bu Dian menularkan kepada kita, dan kita nanti akan menyebarkan lagi kepada anak-anak didik kita. Tadi sekilas temanya adalah tentang budaya positif dan budaya positif, nggak ada negatifnya, nggak ada. Oke, tentang budaya positif. Nah, maka sangat erat kaitannya dengan sekolah kita, bagaimana kita ingin mengembangkan budaya positif baik ketika jam pelajaran atau ketika di luar jam pelajaran, baik ketika kegiatan intrakurikuler atau maupun kegiatan ekstrakurikuler, itu sudah harus kita laksanakan budaya positif. Sebenarnya yang sudah kita mulai garap adalah tentang jam masuk sudah ini, lalu kebersihan. Nah, mudah-mudahan selain budaya-budaya positif itu nanti akan disampaikan hal-hal yang lain yang bisa memperbaiki kualitas sekolah kita. Jadi akhir kata, semoga kegiatan program ini untuk Bu Dian khususnya bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, untuk sekolah kita bisa lebih baik lagi, sehingga kita ada dampaknya dari program ini gitu, gak hanya sekilas gitu. Jadi guru-guru juga yang tidak berkesempatan ikut bisa tetap mendapat pengetahuan, tetap mendapatkan ilmunya dari program Guru Penggerak ini. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bu Dian dan Bu Rifa yang telah mewakili sekolah kita untuk ikut Guru Penggerak. Semoga bisa berjalan sampai beres. Semoga sampai nanti wisuda tuh ya, wisuda Guru Penggerak nanti angkatan 7. Semoga lulus. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, nanti kesini lagi. Nah, wisuda deh. Benar, cek pura-pura itu namanya wisuda kalau nggak salah. Yudisium. Iya, ada jasanya. Jadi kalau syukuran duluan kalau itu kursinya. Ya, jadi ada nama wisuda, mudah-mudahan kita bisa ikut mengantar wisudanya nanti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rian yang telah mewakili sambutan dari pihak sekolah. Kemudian untuk acara selanjutnya langsung ke acara inti, yaitu pemaparan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh penyaji materi, yaitu Bu Dian Nur Cahyani SPD. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Bu Irfa sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakasek Manajemen Alhaji Dwi Nurholis, yang terhormat PKS Kurikulum Parian Dahrian, yang terhormat PKS Kesiswaan Bapak Wawan Setiawan, yang terhormat
rekan-rekanku, teman seperjuangan, kita lagi membangun anak didik kita menjadi lebih baik lagi. Karena tanpa hanya saya sendiri nggak bisa. Seperti waktu dulu Pak Wawan pernah menyampaikan leadership, itu yang pernah saya sampaikan. Itu kalau misalkan satu orang bisa memimpin, kalau misalkan ada dukungan, itu insya Allah akan terlaksana dengan baik. Yang terhormat rekan-rekanku yang sudah, terima kasih juga semuanya sudah menyempatkan diri, meluangkan waktu. Harusnya sekarang literasi ya, jadi untuk mendengarkan. Saya bukan sebagai materi, hanya menyampaikan lagi yang saya peroleh selama pendidikan guru penggerak. Baru modul 1, saya belum lulus ya, jadi belum diwisuda Parian. Nanti insya Allah kalau lulus ya, wisudanya kemungkinan di bulan Juli atau Juni. Oke. Karena Juni itu akhirnya, yang kemungkinan Juni itu akhirnya sampai Juni. Oke, mudah-mudahan dikasih kelancaran. Oke, di sini akan menyampaikan tentang budaya positif. Jadi saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Mungkin tidak asing ya untuk rekan-rekan semua tentang budaya positif. Ini salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya ada ice breaking. Oh iya, saya belum menyiapkan kertasnya ya. Ini ada perubahan paradigma. Ya, ice breaking ada perubahan paradigma. Kegiatannya, silakan ada nanti mungkin akan berdua ya. Ini anggap saja karena nggak ada kertas, anggap saja di dalam pertama ada A dan B, ya A dan B. Oke, bisa bagian A nanti mengepalkan tangan. Anggap saja sesuatu itu di dalam kepalan tangan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Yang sangat berharga. Bayangkan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Oke, dalam bagian satu orang nanti bergantian, ya. Nanti mungkin bis berdua. Bu Apple, Bu Agi boleh sama Bu Apple? Mohon maaf. Oke. Berdua ya. Oke, mungkin Pak Budi sama Bu Nur nggak apa-apa. Pak Budi sama Bu Nur. Bu Nur ini bahagia ya. Ya, lagi. Oke, ini adalah nanti. Sama siapa Bu saya, Bu? Anggap saja di sini bagian Bu Apple, Bu Dahlia, Bu Dia yang mengepalkan tangan, dan sama juga Pak Wawan, Bu Gina, Bu Christine mengepalkan tangan. Pak Dian sama Pak Riki ya. Oke, Pak Dian mengepalkan tangan, Pak Budi mengepalkan tangan. Oke. Ya, dikepalkan tangan. Anggap ini, bayangkan dulu sekarang, sesuatu yang sangat berharga. Ya, sesuatu yang sangat berharga. Apa? Ada sesuatu yang berharga itu setiap sesuatu itu karena beda-beda ya. Mungkin beda-beda sesuatu itu yang berharganya beda-beda. Ya, boleh berlian, boleh kapal atau dan sebagainya. Apa sesuatu mungkin yang sangat berharga. Yang bagian. Oke, sebelahnya mungkin di sini Bu Agil, Bu Eli, Bu Gita, Pak Haji Dwi, Bu Irta, Bu Lili, sama Pak Riki, sama Bu Nur yang merayu atau memujuk supaya membuka kepala tangan tersebut. Oke? Memujuk boleh, memujuk boleh, oke, memujuk boleh, membuka juga boleh. Ya. Tampil di sini. Ya, di sini boleh ya, kalian boleh. Ini bisa memujuk tangan, mengancam juga boleh di sini. Ya, memujuk, mengancam boleh. Mengambil juga, merayu, menyuap juga boleh. Oke. Ya, silakan.
2 menit, 3 menit, 5 menit, 1 menit. Boleh ini PKL, adik PKL ada namanya tanda timernya nggak? Oke. Yang olahraganya sudah dibayangkan ya. Oke, di kepalan tangan itu sesuatu yang berharga. Oke, sesuatunya sudah dibayangkan yang berharga. Udah berharga? Boleh nanya. Yang mau ngerayu boleh nanya apakah itu gitu. Oke, ini kan adalah sesuatu yang paling berharga. Oke, sesuatu yang paling berharga dan ini bahasa. Oke, boleh ya. Mulai dari Wapel. Keluarga. Benda apa? Apa ya? Sesuatu yang paling berharga. Apa ya? Ketika itu waktu ini makanya kenapa dia tanpa materinya apa? Kulkas. Basah. Jejer. Yang paling berharga. Tombak. Joran bener joran. Panggilan. Jodoh. Gampang mungkin nak tenang. Tadi. Menurut kalian cireng itu berharga. Apa Budi? Emas. Mas Bode. Dia nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Itu adalah di dalam dirinya sesuatu itu yang paling berharga. Kenapa diperhatikan ya? Silakan kepalkan tangan. Oke, satu kepalkan tangan. Ini betul tadi anggap aja tidak kertas ya, karena tadi sudah dikasih tahu ya. Oke, mengingatkan. Oke, silakan kepalkan tangan. Nanti di waktu sama adik-adik. Pak Fadil mungkin siapa ya? Ini gak ada namanya. Pak Fadil mungkin sama siapa ya? Saya kasih kalau saya. Pak Fadil berarti Kayaknya itu si manis jembatan Ancol. Oke. Ada pasangan ada? Apa tidak ada pasangannya? Hadir kan itu bakal dekat gunung ya, tapi itu enggak. Oke. Mungkin dikasih waktu dengan waktu tadi kesepakatannya berapa? 1 menit ya. 1 menit. Mudah-mudahan ada yang berhasil. Oke, ada yang berhasil atau tidak? Oke. Ini adalah sesuatu yang paling berharga di dalam hidup. Kalian yakin dengan cireng? Yakin. Oke. Kalian yakin dengan cireng? Ya, kamu kan tanya. Oke. Nanti kan bentuknya kalau Pak Budi. Oke, bentuk Pak Budi, Pak Budi. Oke, boleh ya? Mulai dari sekarang. Oke, lagi. Ya, jangan.
5 miliar. Stop ya. Alhamdulillah tadi saya merayu Parian. Ini barang yang sangat berharga yaitu cireng. Saya merayu Parian dengan harga 1 juta. Alhamdulillah dikasih. Makasih Pak Riki. Oke, apa tangan buat Pak Riki? Oke. Karena tadi sesuatu yang berharganya adalah cireng Parian. Oke, makanya dikasih. Oke, sekarang nggak dikasih tahu ya, nggak dikasih tahu, tapi bagian bergantian, tidak dikasih tahu, tapi jangan berubah ya, sudah ada di pikirannya, tapi harap yang paling berharga, ya, yang paling berharga, oke, paling berharga nanti dipikirkan, jangan nggak dikasih tahu sekarang. Oke, tidak dikasih tahu. Gantian. Oke, boleh lagi ya. Udah, tembak lagi. Udah. Gantian ya, berhasil. Berbagi. Sana kan itu. Juga sudah sana. Tidak ada masalah. Oke, udah ya. Pak di sini. Itu lagi Pak lagi. Oke. Pak Fadil udah ya, sesuatu yang paling berharga. Ya, sesuatu yang paling berharga. Dipikirkan yang paling berharga apa? Oke, mulai ya. Mulai dari sekarang. Ini tentang perubahan paradigma. Oke, setiap orang mempunyai sesuatu yang berharga, ya. Setiap orang, dan di sini adalah intinya adalah pengendalian diri. Jadi kontrol. Ketika tadi mungkin Parian kenapa menyerahkan kepada Pak Riki? Ada uangnya. Karena saya pikirnya modalnya 5.000. Uangnya nanya. Modalnya 1 juta. Oke, itulah jadi intinya semua. Nah ini kembali dari diri sendiri. Nah ini adalah kembali pada diri sendiri. Jadi ini adalah kayaknya kita akan melakukan perubahan paradigma. Kita nggak bisa mengubah anak, ya. Anak itu sudah mempunyai garisan, dulu kan punya paradigmanya bahwa anak itu, peserta didik itu adalah sebagai kertas yang kosong. Sebenarnya salah, adalah sebagai gerakan yang kita scratch ya, digosok akan membentuk sebuah karakter. Dan seorang guru itu diibaratkan sebagai petani, dan sekolah itu adalah, dan ini adalah wadahnya adalah padi. Oke, padi itu adalah ketika anak ketika dirawat, anak itu sebagai padi ya, guru sebagai petani. Ketika anak dirawat tergantung dari perawatan guru tersebut, ya, tergantung perawatan guru. Oke,
saja ya, terima kasih. Sekarang ini latar belakang budaya positif. Ini membangun budaya positif di lingkungan sekolah dan sekitarnya, serta menguatkan karakter peserta didik dengan nilai-nilai kebaikan universal. Ini adalah latar belakang membangun pemikiran kolektifnya bahwa menerapkan budaya positif di sekolah tidak semudah membalikan telapak tangan. Diperlukan proses, kolaborasi, dan semua itu dimulai dari diri sendiri. Untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan positif sehingga menjadi budaya positif. Jadi pembiasaan tersebut menjadi budaya positif. Alhamdulillah sekolah kita mempunyai pembiasaan-pembiasaan positif. Setiap warga sekolah mempunyai peranan penting dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah dan diri sendiri yang bisa mengontrolnya. Seperti tadi ya mengontrolnya dengan adanya budaya positif sekolah yang aman, nyaman, dan bermakna, membantu peserta didik untuk mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dimulai dari menghargai diri sendiri dan kemudian orang lain dengan melihat nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip universal yang telah dibuat atau disepakati bersama. Jadi ini adalah kita tidak hanya satu orang atau sepihak, tapi harus disepakati bersama. Apabila ada peserta didik melanggar keyakinan kelas atau sekolah, nah ini saya sendiri, itu saya kemarin kejadiannya, mungkin Bu Dali tahu ya, ada anak yang nongkrong pada jam pelajaran, kebetulan anak saya sendiri. Saya praktekkan. Nah ini adalah saya langsung praktekkan tentang itu nongkrong. Saya tidak marahin anak tersebut. Saya panggil dan apa kesalahannya dan tanya. Dan di sini ada saya membuat kolaborasi dengan orang tua. Orang tua tidak dipanggil, sekarang zamannya canggih. Saya telepon orang tuanya dan kemudian anak yang bercerita kepada orang tua. Jadi biarkan ya mengakui kesalahan. Belajar mengakui kesalahan. Ya, belajar mengakui kesalahan. Dan setelah itu, anak tersebut nanti apa yang dilakukan? Kita di sini akan memberikan anak itu membuat solusi. Kita sebagai guru, sebagai fasilitator. Ya, fasilitator. Solusinya gimana? Ternyata anak tersebut tidak suka di kelas yang saya tanya, karena kita harus tahu dulu kenapa anak tersebut melakukan hal tersebut. Pasti ada sesuatu di sini mungkin di sini saya tanya karena di kelas karena jam mereka bilang kata dua orang waktu itu mereka bilang jam kosong. Sebenarnya tidak ada jam kosong, saya jelaskan tidak ada jam kosong. Yang tidak ada guru, mungkin karena tidak ada guru. Nah setelah itu, apa yang tidak nyaman? Mereka tidak nyaman di kelas karena ribut. Karena itu tidak fair. Oke, untuk sekarang kita harus saya juga mendengar kata menghambakan anak ya. Menghambakan anak itu, saya juga bingung. Kok ada bahasa menghambakan anak? Saya kalau sampai yang pertama itu saya nggak ngerti kenapa kayak gitu, kayak seakan-akan ya bahasanya mungkin bahasa Indonesia konotasinya negatif ya. Menghambakan, kita harus nggak boleh menghambakan padanya sekali pada Allah yang kayak itu. Saya sepak bahasa Indonesia kenapa? Maksudnya di sini kita harus tahu ya kondisi. Jadi sesuaikan dengan peserta didik. Mungkin saya akan tanya, pernahkah? Dulu saya juga pernah menghukum, ya, menghukum anak pernah. Oke, menghukum mungkin, tapi dengan yang positif, membuang sampah. Nah itu, seperti itu nanti ada hukuman, ada konsekuensi. Yang mungkin terjadinya hukuman atau konsekuensi itu terjadinya adalah nanti ya, di sini ada yang namanya kesepakatan kelas. Ketika ada kesepakatan kelas, makanya nanti akan didiskusi ya. Kita akan diskusi setelah ini, diskusi membuat kesepakatan kita bersama, membuat
nanti konsekuensi, bukan hukuman. Ya, bukan hukuman. Jadi contohnya, nanti ada hukuman atau konsekuensi. Hukuman, kalau hukuman itu misalkan anak melakukan kesalahan, ya melakukan kesalahan, terus yang anak diberikan, misalkan lari, misalkan kita lari ya, contoh, anak suruh lari, itu adalah hukuman. Tapi nanti ketika pelajaran olahraga, misalkan Pak Riki atau Pak Budi, makanya misalkan olahraga nih, sebelumnya dikasih kesepakatan, ketika terlambat lari lapangan, itu bukan hukuman, tapi namanya konsekuensi. Karena kenapa? Karena sudah disepakati bersama di awal. Jadi adalah nanti ada keyakinan kelas atau mungkin nanti kesepakatan itu menjadi suatu keyakinan. Oke, ini adalah namanya restitusi manager. Jadi ini mempertanggungjawabkan perilakunya ya siswanya. Oke, di sini ada disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar budaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Ini saya ambil contoh, ada foto waktu ini ya. Maulid waktu itu, waktu Maulid. Ini waktu Maulid, ya, mungkin akan dalam budaya tersebut itu akan menurut filosofi ada recon. Ya, ada salah satu ada kontinuitas harus berlanjut. Mudah-mudahan seperti perayaan Maulid kita ada untuk anak-anak lebih nilai agama. Nah ini ada namanya kontinuitas harus berlanjut. Mungkin kemarin saya untuk memperkenalkan Gobak Sodor. Saya ingin anak-anak tahu permainan tradisional. Makanya saya mengajukan kepada OSIS dan saya ucapkan terima kasih sudah Tariki yang waktu itu sebagai ini, saya ucapkan terima kasih dan untuk mempersilakan untuk memperkenalkan Gobak Sodor melalui class meeting. Ya, waktu saya hanya diperkenalkan melalui pembelajaran bahasa Inggris. Ya, melalui pembelajaran bahasa Inggris. Tapi mungkin kalau untuk di lapangan mungkin butuh yang namanya ekstra. Mungkin Bu Epol pernah di lapangan ya, mengatur di lapangan itu beda dengan mengatur di kelas ya. Nah. Sekarang teori kontrol. Di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Tadi ya, adalah dirinya sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung dari dalam diri orang tersebut sesuai dengan motivasi pemenuhan dasar yang dimilikinya. Perilaku yang ditujukan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai yang diyakininya. Sementara itu, motivasi eksternal diantaranya adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Makanya ini sudah tidak dilakukan lagi ya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan, bukan kemerdekaan. Dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Penghargaan menurunkan kualitas. Contohnya, misalkan saya memberikan penghargaan kepada siswa sudah datang, saya kasih permen. Ketika nggak ada saya, budiannya nggak ada sih, sekarang ada pelajaran budian. Mungkin mereka akan datang, nggak ada. Berarti mereka tidak tidak melakukan karena dari diri sendiri, karena ada saya. Motivasi dari eksternal, bukan dari diri internal. Makanya di sini sesuatu, maka kita bagaimana caranya? Berikanlah apresiasi. Ya, berikan apresiasi. Ada 5 posisi kontrol guru. 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman,
4 sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Oke. Di antara yang kelima ini kira-kira di posisi manakah? Nomor 3 sebagai teman. Yang lainnya? Pemantau. Oke, bagus. Itu nomor 1, boleh nggak apa-apa. Yang lainnya? 4 pemantau. 3 atau 4? 3 dan 4. Oke, ada lagi? 35 teman dan manajer. Oke. 36. Bu Kristi cuma 1 aja, benar? Cuma 1 aja. Ada lagi selain itu? Oh, sampai sama 4. 5 boleh, 5 boleh. Oke, ini ada 5 posisi kontrol guru. Oke, ini adalah contoh lagi. Ini adalah posisi ternyata anak lagi main bola. Ya, bermain bola di kelas. Ini kebetulan 9E. Oke, ada 5 jenis kebutuhan dasar manusia. 1, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih scratch ya, digosok akan membentuk sebuah karakter. Dan seorang guru itu diibaratkan sebagai petani, dan sekolah itu adalah, dan ini adalah wadahnya tanpa adalah padinya. Oke, padi itu adalah ketika anak ketika dirawat. Makasih, udah cuci tangan. Cuci tangan ya. Cuci tangan, udah habis dari cuci tangan. Cuci tangan ya. Biasakan diri cuci tangan. Ada kan airnya? Cuci tangan, Rick. Biasakan diri cuci tangan ya. Cuci tangan. Cuci tangan ya. Membiasakan diri cuci tangan. Udah bersih di mana? Cuci tangan ya. Kan udah habis tadi megang uang, itu kan kuman. Oke, cuci tangan. Cuci tangan dulu, cuci tangan dulu. Sini cuci tangan dulu. Biasakan diri cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangan dulu, cuci tangan sayang. Cuci tangan, cuci tangan. Cuci tangan ya. Cuci tangan ya. Membiasakan diri cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangan dulu. Oke. Cuci tangan dulu. Duh, sabunnya di lemari Pak Wawan ya? Iya. Hah? Di sini nih dijajarin. Ada lagi nggak? Dulu kan pernah di sini, nah yang dari Pak Wawan kan? TU kan? Udah dibuka. Selamat pagi. Cuci tangan sayang. Ya udah cuci tangan, membiasakan diri cuci tangan. Cuci.
Dan jangan lupa pola hidup teratur, tidur yang cukup, olahraga dan makan sayur. Semua harus saling menjaga. Aku dan kamu sama-sama bersuara tentang hidup yang sehat, agar kita terus bisa bernyanyi senang hati. Wahai kawan-kawanku, jaga kebersihan dan curahkan bahagia di hati. Semoga kita selalu terjaga dan bahagia bersama. Teman-teman kita, rekan-rekan kalian yang pada hari ini sedang dalam keadaan tidak sehat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kesembuhan kepada mereka semua. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, pada kesempatan ini sebelum kegiatan rutin pembiasaan sholat sunat duha dimulai, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, dalam kehidupan, ya, dalam menjalani kehidupan, ada di dalamnya ketika kita menjalani berbagai aktivitas, maka harus dibarengi dengan keikhlasan. Ya. Kalau misalkan belajar kalian anggap sebagai satu beban, maka sampai kapanpun kalian belajar, ketika belajar itu kalian jadikan sebagai sebuah beban, maka percuma. Tidak akan ada pelajaran yang masuk. Begitu pula jika kalian menganggap pembiasaan sholat duha ini merupakan satu beban buat kalian, maka kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Hanya gugur kewajiban hukum. Makanya dalam melaksanakan aktivitas, dalam melaksanakan ibadah, itu harus dibarengi dengan keikhlasan. Mudah kata ikhlas, tapi sulit dalam pelaksanaan. Kalian lihat bagaimana Nabi Ibrahim
Timur. Oke, silakan. Kesepakatan keprihatinan yang mengandung positif. Silakan. Oke. Enggak, bahasa Indonesia saja. Karena kesepakatannya biar dipahami semua, pakai bahasa Indonesia saja. Ya, kalau bahasa Inggris mulai dari sekarang. Oke, kalau sudah selesai kalian boleh tempelkan di sini. Kalau sudah selesai, ya. Bilang kalau sudah selesai. Diskusikan sama temannya. Ya, satu atau dua boleh, tiga juga boleh. Kalau memberikan kesepakatannya tiga, boleh. Mau satu juga boleh, dua boleh, tiga boleh. Ya. Namanya apa? Dia memakai nama. Silakan. Tulis. Ya. Boleh ya, sudah masuk tempel. Ya. Oh, bisa dia ke asal pakai nama ya, tempel aja. Jangan tempel aja. Oke. Boleh, pokoknya di kelas itu sama KPR. Oke, kesepakatannya apa? Kesepakatannya apa? Oke. Ini benar-benar kalian bisa lakukan ya. Buka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Okay, listen to me. Ini handwriting ya. Class 1 say yes. Lihat ke kanan ya. Yes. Oke, class 2 dengan kata ibu class 2 berarti dua kali tepuk tangannya. Oke, oke. Ya, oke. Ya. Class 3 ready. Oke. 1, 2 ready. Oke. 1, 2 ready. Oke, class 3 ya. Oke, are you ready? Ready. Class 1. Yes. Semuanya bilang ya. Class 1. Yes. Class 2. Okay. Class 3. Ready.
ditempelkan ke depan. Oke, kesepakatannya boleh 1, boleh 2 atau 3, maksimal 3. Oke, kesepakatannya apa saja? Tentang telapak KPM yang mengandung kebajikan. Ya, jangan bukan keburukan tapi kebajikan. Yang baik kebajikan. Oke, yang baik misalkan menghargai orang lain, menghormati orang lain, ketika berbicara harap diam, gitu ya. Menghargai orang lain, nah itu adalah nilai kebajikan. Oke? Oke. Bacain saja, ya. Karena kesempatan benar keyakinan kalian bisa lakukan, ya. Boleh